Sahabat Remahanyu, selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Kita kali ini kedatangan tamu istimewa yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Beliau adalah kebetulan kawan seperjuangan saya dulu, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala BPJS Indonesia. Ada di samping saya Prof. Siap. Apa kabar? Kabar baik Mas Edot. Jadi istilah kita biasanya dirut BPJS gitu. Oh, dirut BPJS. Iya. Jadi direktur utama karena direkturnya banyak. Iya. Jadi memang biasanya kalau badan yang pas kepala. Tapi ini tidak. Jadi betul tadi, tapi tidak untuk BPJS gitu. Untuk penyebutan BPJS bukan? Iya. Ya. Bapak Direktur, apa kabar? Kabar baik semua. Kita sudah lama tidak reuni ya. Iya. Iya. Wah, ini penting nih, maka reuni sekarang. Maka reuni sekarang. Nah gini, kebetulan saya kan bergelut di bidang kanker anak. Siap. Nih Prof. Gufron ya. Jadi ada beberapa atau banyak permasalahan yang sehubungan dengan manajemen kanker anak ini. Siap. Baik segi medis, segi administratif, segi ekonomi. Nah, salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengakomodasi mereka supaya treatment itu bisa berlangsung. Ada beberapa masalah sehubungan dengan mungkin kepesertaan dari BPJS, pembiayaan dan lain sebagainya. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan nih. Siap. Tapi nggak saya yang sulit-sulit ya. Ini bukan ujian. Iya, sahabat Remahanyu itu biasanya kan fun and meaningful gitu. Ya. Gini, kita mengenal beberapa level masyarakat kita secara ekonomi. Ada yang sejahtera, ada yang middle sejahtera, ada yang prasejahtera. Nah, sehubungan dengan itu, apakah disediakan BPJS gratis untuk masyarakat prasejahtera? Jika ada, syaratnya apa? Iya, jadi dulu kalau ingat nih di Jogja itu ada buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Nah, itu. Siapa yang nulis itu ya? Saya nggak tahu. Ada, saya pernah baca. Tetapi yang jelas sekarang itu kalau orang miskin, kalau sakit menurut saya dilarang bayar. Gitu. Nah, gimana caranya? Seperti tadi, ikut PBI, penerima bantuan iuran di BPJS. Jadi pemerintah pusat ini membayar sekitar 96,8 juta orang yang dianggap kurang mampu itu. Atau prasejahtera itu tadi. Atau prasejahtera tadi. Caranya bagaimana? Lah, dia harus masuk di DTKS. DTKS itu data terpadu sejahtera ya. DTKS data kesejahteraan kesejahteraan sosial ya. Jadi harus masuk di data terpadu itu. Gitu. Nah, nanti diurus ya oleh entah lurahnya, entah kepala desa ke dinas sosial, lalu dinas sosial bisa mengurus itu. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya. Harusnya, tetapi kan perlu proses ini semua. Iya. Jadi perlu proses itu agak panjang, kecuali beberapa pemda ya, contoh di DKI atau pemda di DIY atau yang lain gitu, itu diurus kalau yang 96,8 juta dari pemerintah pusat tadi sudah, artinya sudah penuh atau dia tidak masuk di situ, pemdanya menganggap bahwa dia berhak, bisa dilakukan dan dibayar oleh pemda. Tapi juga boleh kalau dari suatu daerah kesulitan, padahal dia nggak mampu ke sini, lalu ada masyarakat yang kami sampaikan itu sebagai masyarakat inovasi pembiayaan masyarakat peduli JKN. Jadi itu bisa kemudian membiayai yang bersangkutan. Ya, gitu. Tetapi di lapangan kadang-kadang gini, Prof. Gufron. Ya. Treatment kanker ini kan tidak bisa nunggu kita. Oh betul. Ya. Ya, itu. Kadang-kadang mereka datang itu tidak atau belum punya BPJS. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, apakah ada solusi untuk itu? Iya, jadi harusnya ya masyarakat itu makanya melalui forum Remahanyu ini kami sarankan untuk siapa saja
mengecek kepesertaannya, aktif atau tidak. Kadang-kadang dia menjadi peserta tadi PBI, menerima kartu, tiba-tiba sudah nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena dianggap dia sudah mampu gitu. Padahal dia nggak tahu, dia merasa masih aktif. Waktu tiba-tiba pakai, loh Anda tidak aktif, bingung nggak gitu. Jadi kalau belum pernah menjadi peserta, kemudian menjadi peserta itu minimum memang menunggu 14 hari. 14 hari ya? Iya, itu aturannya. Dan itu peraturan presiden ya. Jadi bukan peraturan Dirut BPJS, bukan. Gitu. Nggak ada kekhususan apa-apa begitu. Loh, itu kan sudah dikhususkan. Kenapa? Karena banyak masyarakat ya, mohon maaf, menyalahgunakan. Jadi kita kasihan sekali kalau ya, memang betul-betul yang perlu ya. Tapi ada yang tidak perlu, ya pokoknya saya butuh, saya ikut. Ya. Padahal butuhnya sekarang gitu. Ya, kalau kemudian dibolehkan sekarang langsung, wah itu banyak. Tapi habis itu nggak lagi, cuma pas butuh aja gitu. Makanya disiasati oleh peraturan presiden itu. Jadi kalau ikut, belum pernah ikut nih, nunggu 14 hari gitu, baru berikutnya. Bisa kapanpun. Nah, sehubungan dengan penyakitnya nih, apakah semua jenis kanker anak itu dibiayai mulai dari saat dia diagnosis sampai treatmentnya? Betul, pada prinsipnya sepanjang nanti kolega Mas Edot ini menegakkan diagnosis bahwa sesuai dengan indikasi medis ya, anak ini perlu katakanlah tegakkan diagnosisnya, pemeriksaan ya. Contoh kalau di BPJS itu yang jelas itu ada pemeriksaan IVA, ada pemeriksaan pap smear untuk kanker serviks dan lain sebagainya, itu masuk dan boleh diklaim. Tetapi yang jelas bahwa sepanjang itu indikasi medis, kemudian ya kalau di klinik ya itu kita bayar sebagai kapitasi ya, tetapi untuk hal-hal tertentu bisa klaim tadi. Nah, tetapi nanti kalau kliniknya itu nggak mampu, dia bisa rujuk ke rumah sakit di atasnya, seperti kalau di Jogja rujuk rumah sakit Sarjito itu yang lebih lengkap ya. Asal itu ada indikasi medis seperti itulah, nanti suspek diagnosisnya apa, umpamanya dia katakanlah retinoblastom. Nah, itu ada di dalam inasi bijisnya retinoblastom sekian ya tarifnya, dan itu termasuk untuk penegakan diagnosisnya tadi. Ada beberapa keluhan dari teman-teman sejawat yang di Indonesia ini bahwa untuk penegakan misalnya leukemia itu belum semua sarana diagnostik itu di cover. Misalnya di Jakarta immunofenotyping di cover, di Bandung enggak, atau di daerah enggak. Itu bagaimana itu? Iya, tapi karena begini, jadi BPJS itu membayar tarif itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kelas rumah sakitnya. Jadi kalau di Jakarta rumah sakit tipe A, katakanlah di Cipto Mangunkusumo ataupun di rumah sakit kanker Damal Es ya, itu tentu berbeda dengan rumah sakit tipe B di Jogja atau mungkin di daerah lain ya. Nah, sehingga karena ini tarifnya lebih tinggi bisa mengcover pemeriksaan-pemeriksaan tadi gitu. Baik. Lalu sehubungan dengan rujukan, apakah BPJS itu dirujuk hanya di rumah sakit pemerintah atau bisa di rumah sakit swasta? Baik, jadi ini luar biasa ya BPJS itu, karena tidak semua negara seperti itu. Contoh negara tetangga kita, rumah sakit swasta nggak ikut di dalam program ya, yang dibiayai negara melalui pajak. Kalau BPJS ini bukan hanya pajak ya, pajak untuk yang miskin tadi, tidak mampu. Nah, secara umum kita mengumpulkan atau koleksi, mengumpulkan iuran. Nah, oleh karena itu rumah sakit tidak hanya rumah sakitnya pemerintah, rumah sakit swasta dan lain-lain ya. Untuk diketahui bahwa yang rumah sakit telah bekerjasama BPJS itu jumlahnya seluruh rumah sakit yang kerjasama 64%-nya adalah swasta. Oh iya, ini banyak yang nggak tahu. Malah dikira puskesmas, terus rumah sakit pemerintah, enggak. 64% dari seluruh rumah sakit yang kerjasama BPJS adalah rumah sakit swasta. Dulu memang rumah sakit swasta umumnya itu ogah-ogahan.
kerjasama dengan BPJS, terutama yang profit oriented hospital ya. Tetapi sekarang itu pada kepengen kerjasama begitu. Oke. Lalu kalau misalnya pasien sudah di center nih di Jakarta misalnya atau di Jogja, kan pasien banyak dari luar dan dia membutuhkan pengobatan yang lama di sini, misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, bagaimana proses perpanjangan dari orang-orang atau pasien-pasien yang katakanlah di Jakarta ini, kalau mereka berasal dari luar Jakarta? Iya, itu ada beberapa cara ya. Satu, dulu itu setiap saat rujukan harus kembali. Diperbarui ya? Iya, diperbarui. Sekarang tidak. Sekali itu bisa berlaku 3 bulan. Gitu. 3 bulan bisa 3 bulan, jadi cukup lama. Nah, di dalam proses itu termasuk apalagi 9 penyakit ya tertentu, termasuk kanker, talasemia, bisa dirujuk langsung ke tipe rumah sakit yang bisa menanganin itu. Itu namanya rujukan berbasis kompetensi. Nah, kalaupun mereka itu pindah ya, karena lama ya 3 bulan lebih pindah dari katakanlah Batam umpamanya pindah ke Jakarta, lalu dia bisa pindah domisili ya gitu ya. Karena lama di sini, karena tadi bilangnya 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau tidak ya itu bisa tidak pindah tapi dirujuk aja boleh gitu. Tapi kalau lama ya, tapi ada maksimumnya 3 kali kalau nggak dirujuk, kalau nggak pindah. Kalau pindah ya tentu dari Batam pindah Jakarta, pindah kan juga nggak sulit ya. Itu bisa ya kapanpun di Jakarta gitu. Kalau memang dia akhirnya itu tinggal di Jakarta. Demikian juga mahasiswa nih, sahabat Anyo semua yang kemudian anak muda kerja atau sekolah gitu atau kuliah di Malang contohnya atau di tempat lain kayak gitu. Itu kalau lama sana pindah lebih bagus. Tapi kalau tidak pindah, umpamanya pas perjalanan atau apa itu bisa sampai 3 kali. Sahabat Anyo, kita masih asik nih berbincang-bincang dengan Bapak Dirut BPJS yang sangat berpihak kepada masyarakat yang memang menderita ya. Nah, kita akan menanyakan tentang sehubungan dengan obat nih, Pak. Obat, ya. Siap. Obat, kalau misalnya gini ada kasus, obat itu masuk dalam listnya yang di-cover oleh BPJS. Siap. Tapi kebetulan obat itu kosong. Apakah yang harus dilakukan? Apakah pasien harus membeli sendiri atau nggak boleh membeli sendiri? Intinya sebetulnya kita itu ingin meningkatkan mutu layanan. Ya. Salah satu caranya sekarang ini kami melakukan transformasi mutu layanan. Biar mutunya bagus, ukurannya 3. Lebih mudah, lebih cepat, setara atau non-diskriminatif. Lebih mudah itu nggak perlu lagi fotokopi banyak-banyak atau bawa macam-macam gitu ya. Yang kedua, lebih cepat. Dulu antri 6 jam, bahkan bisa lebih. Waktu saya belum dilantik, tapi SK Presiden sudah keluar, itu banyak yang apresiasi, tapi yang protes banyak. Pak, gara-gara kami jadi peserta BPJS, kami harus menunggu 6 jam untuk dapat pelayanan. Saya sampaikan sebentar-sebentar, dilantik saja belum, Anda udah protes gitu ya. Nah, sekarang antri bisa dari rumah. Bisa dari warung kopi, bisa dari McD atau apa saja dia boleh, dan rata-rata 2,5 jam gitu. Nah, yang ketiga non-diskriminatif tadi. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya tadi obatnya itu sebetulnya BPJS itu hampir tidak pernah beli obat. Karena yang beli obat ya, jadi BPJS itu di demand side-nya, bukan di supply side-nya. Jadi kalau dokter nggak ada dokternya, sebetulnya bukan tanggung jawabnya BPJS, tapi BPJS itu terlalu ya apa-apa ini kok BPJS gitu. Obat kita nggak pernah beli. Yang menentukan formularium juga bukan BPJS, tapi demikian rupa ada di formularium itu. Oleh karena itu di dalam transformasi mutu itu kami punya janji pelayanan dengan rumah sakit. Untuk apa? Kalau rumah sakit tidak bisa menyediakan obat karena obatnya kosong seperti tadi, nah itu sebetulnya rumah sakit bertanggung jawab untuk mencarikan. Cuma memang ada masalah nih di dalam supply side, kadang-kadang ya siapa yang menang tender, kemudian rumah sakit tempatnya di mana, kalau di jauh sana
ongkos transportasi sudah termasuk, akhirnya obatnya kosong, nggak nyampe sana kayak gitu. Jadi permasalahannya kan sebenarnya ada di tingkat operasional ya. Iya, itu bukan tanggung jawabnya BPJS tadi kan, tapi saya tahu persis karena saya dulu kan kerja di Kementerian Kesehatan. Iya. Sebagai Wamenkes pernah, PLT Menkes pernah kayak gitu, jadi tahu persis. Ya, yang kita highlight adalah apakah lalu pasien boleh membeli sendiri. Ya kalau bolehnya boleh aja, boleh, ya. Tapi memang di medsos itu ada kalau Anda harus beli, maka Anda klaimkan ke rumah sakit. Nah, rumah sakit mana yang mau itu masalahnya. Nah. Tapi kami sudah berjanjian dengan rumah sakit itu untuk sebetulnya kalau kosong dia bertanggung jawab mencarikan atau mengadakan. Tapi kalau pasiennya nggak sabaran terus kepengen beli sendiri ya nggak apa-apa, tapi sebetulnya tanggung jawabnya adalah rumah sakit gitu. Nah, rumah sakit dari mana? Tentu dari pengadaan tadi, entah pengadaan oleh rumah sakit sendiri, Pemda atau Kementerian Kesehatan gitu. Sahabat Rumah Anyu, kita masih berbincang-bincang dengan sosok yang begitu hebat di Indonesia, Bapak Dirut BPJS, dan sosok beliau ini saya kenal dari mulai tahun 1982. Wah, kelihatan ini usianya udah, generasinya bukan generasi milenial tapi kolonial. Nah, beliau itu punya hobi, yang saya tahu hobi olahraganya itu pingpong, tenis, kemudian hobi seninya juga banyak. Beliau itu suka berpantun. Beliau juga suka main gitar dan bernyanyi. Bukan, itu gini. Gimana? Jadi BPJS itu meskipun punya uang, untuk operasional itu terbatas. Nah, untuk sosialisasi bahkan sekarang ini sudah serba mudah, orang mikirnya masih serba sulit, serba kompleks ya. Padahal sudah serba mudah, antri saja bisa dari rumah. Dari Rumah Anyu bisa juga, dari McD tadi udah bisa, dari mana aja gitu. Maka untuk sosialisasi itu kita kemas di dalam sebuah lagu yang judulnya Serba Mudah gitu. Silakan mau dengar. Bro, mana lagunya? Tapi suara saya pasrak ini. Wah, nggak apa-apa. Diskriminasi bisa antri dari rumah, periksa dengan KTP muda 3 hari. Oh, BPJS semua serta sangatlah murah, gotong royong yang penuh berkah, dan setiap promosi adanya prevensi, lakukan screening dan konsultasi. Jika ada masalah, janganlah Anda susah, hubungi BPJS 1, siap membantu. Oh, BPJS sistemnya jadi rujukan dunia. Oh, marilah dijawab kerjasama dengan semua, termasuk Rumah Anyu.
Jadi serba mudah, bisa antri dari rumah. Kalau ada masalah jangan susah, hubungi BP1 siap membantu. Gitu. Berapa lama itu tadi menciptakannya? Wah, itu cuma nggak sampai sehari. Kan bukan profesional, kan kita kolonial tadi. Oke, Prof. Gufron. Ya. Tadi saya dengar deteksi dini gitu Ya. ya, early Loh, itu penting awareness. sekali. Nah, Benar. itu gimana? Bagaimana? Jadi gini, sekarang ini BPJS itu dalam proses ya pengembangan. Tadi kan di lagunya ada tersedianya promosi, gitu kan, adanya prevensi, Ya. ada prevensi, screening, konsultasi. Jadi mau konsultasi ke dokter sudah dengan online ya bisa. Kemudian kalau memang perlukan screening kita ke 14 tapi dalam proses ya. Sekarang yang sudah itu 6 nanti berlanjut termasuk pap smear untuk cancer. Tetapi yang spesifik untuk kanker anak yaitu memang belum, tetapi sekali lagi kalau kliniknya nggak bisa dirujuk ke rumah sakit yang memang lebih lengkap deteksi dininya. Tetapi nanti di rumah sakit itu waktu deteksi dini ini masuk suspek diagnosis apa gitu. Nah, nanti dibayar berbasis suspeknya itu. Kalau dia suspeknya retinoblastom, nah itu dibayar sesuai dengan retinoblastom gitu. Oke, kalau gitu itu menjadi tugas kita, Prof. Gufron. Siap. Nanti kita akan memberikan masukan kepada BPJS Ya. agar early deteksi ini memang bisa di cover. Ya. Ya. Retinoblastom masih menjadi kanker yang sebenarnya kalau kita temukan dari dini, Ya. itu kita bisa save life, Ya. save globe, Ya. menyelamatkan bola mata, Ya. dan save dream, Ya. save the future. Ya. Satu lagi, save dana. Ya, Itu yang kalau penting. untuk BPJS penting. Ya, Save ya. dana itu. Karena Meskipun kalau kita di Jogja itu ada kita punya ya cari dana sulit ya, di Jogja ada namanya Danawati. Itu teman kita, teman kita FK82 ya, orangnya pinter sekali. Ya, Oke. Wahyu Danawati. Oke, nanti kita bersama-sama dengan teman-teman di UKK Hematologi Onkologi Anak akan memberikan masukan kepada BPJS untuk apa saja yang poin-poin penting yang bisa dilakukan baik di primary healthcare di tingkat puskesmas ataupun di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Siap. Ya. Kemudian satu, apakah ada rencana BPJS di waktu dekat untuk meningkatkan rasio kesembuhan anak-anak kanker di Indonesia? Oh, jelas ya. Karena begini, WHO kan mencanangkan Ya. global inisiatif. 20, Ya. 60 Ya. sampai 2030. Yes. Waduh, belum ngomong sudah kita. Jadi gimana rencananya? Iya, tentu kita intinya itu kan transformasi mutu BPJS nih. Untuk mutunya lebih bagus, ukurannya 3 dulu, lebih mudah, cepat, setara tadi. Jadi belum ke arah outcome. Nah, kalau outcome ya itu nanti di dalam satu proses ya, termasuk tuberkulosis itu Pak, yang kita sekarang ini nomor 2 di dunia, unfortunately ya. Itu, nah BPJS dengan strategic purchasing, apa itu strategic purchasing nanti kita jelaskan di lain kali, tetapi kita ingin membantu Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Jadi orang banyak nggak tahu, jadi BPJS itu kalau ini ada hubungan supply side, demand side. Jadi supply side itu adalah urusannya bukan di BPJS. Jadi ada dokter kok belum ada di sana, nggak sesuai jadwalnya atau kosong, vaskesnya jelek, obatnya kosong segala macam, sebetulnya bukan urusan dari BPJS. BPJS adalah menjamin akses ya. Akses pun ke pelayanan ya tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship. Itu pun sekali lagi untuk UKP, upaya kesehatan perorangan seperti cancer, seperti lain-lain. Tapi kalau sifatnya yang public health ya, kesehatan masyarakat atau UKM, upaya kesehatan masyarakat, contohnya untuk TBC ataupun katakanlah ada satu wabah
virus Nipah ini yang sekarang di Bali. Nah itu sebetulnya bukan urusan BPJS ya. Ini yang orang nggak begitu dong dan nggak begitu paham. Tapi intinya hampir semua penyakit yang UKP ya itu BPJS kepingin lebih bagus lagi dan tentu sejalan dengan apa yang di WHO dengan 2060 di tahun 2030 tadi. Iya. Gitu. Kalau seorang peserta BPJS Ya. itu dalam satu hari dirujuk atau dikonsulkan lebih dari satu poli, Siap. itu bisa nggak? Prinsipnya bisa, sangat bisa. Cuma memang BPJS itu bayarnya sekali. Sehingga kolega kita di rumah sakit, loh kalau sekali 2 kali bayar sekali. Ya lebih baik suruh pulang dulu, terus kemudian datang lagi. Itu masalahnya. Maka sekarang kita pikirkan ya dalam proses ini ya, belum, tapi dalam proses sudah dalam waktu mungkin tidak terlalu lama. Jadi kalau periksa yang pertama, pokoknya dia katakanlah DM ya. Terus karena DM, ini harus dirujuk, mungkin matanya sudah kena ke retinopati, ke dokter mata. Padahal di polis itu, jadi satu hari beberapa poli. Nah, nanti akan dalam proses ini kami pikirkan, yang pertama kita bayar penuh, ya, yang kedua kita bayar separuh, yang ketiga kita bayar 1/4 daripada dia harus pulang. Dipulangkan oleh rumah sakit. Kalau BPJS nggak urusan sebetulnya, mau 10 kali ke poli dalam satu hari silakan saja gitu sebetulnya. Tapi rumah sakit umumnya nggak mau, kenapa? Dibayarnya sekali gitu, sehingga suruh pulang dulu kayak gitu. Itu yang terjadi. Tapi ke depan dalam waktu tidak terlalu lama kami hitung seperti tadi. Wah, harapan yang cukup memberikan apa namanya kebahagiaan bagi pasien, Ya, terutama. untuk kita ketahui ya, sejak dilahirkan BPJS itu defisit. Baru sejak dilahirkan, dan saya ikut bertanggung jawab karena saya ketua tim persiapan BPJS gitu. Sampai sekarang Enggak, sekarang setelah kami kemudian kami ditanya itu sama Bu Menteri Keuangan, ngapain sih kok kepengen-pengennya ngelola BPJS yang sulit, complicated, defisit, udah banyak komplain segala macam, itu apa? Ya itu waktu pertama itu ada Bu Menteri Keuangan, ada Presiden, saya sampaikan kalau saya ya, karena saya ikut bertanggung jawab, ikut bersalah dulu sebagai ketua tim persiapan BPJS, kok defisit terus. Nah akhirnya ya kami bersyukur kepada Tuhan, kita kelola jadi positif. Ya, meskipun orang nggak suka positif, sukanya kalau periksa gimana HIV-nya, gimana COVID-nya, negatif ya. Tapi BPJS sudah terlanjur positif. Karena positif 3 hal kami lakukan. 1, menjamin rumah sakit cash flow-nya itu juga baik ya. Ini contoh aja Cipto Mangunkusumo ya. Sebelum kami masuk BPJS punya utang 500 miliar lebih. 500 miliar? 500 miliar. Pernah lihat uang 10 miliar belum? Belum. Ini 500 miliar kita beresin. Ya, tidak hanya itu, seluruh utang di seluruh rumah sakit di Indonesia, Pak. Waktu itu banyak komplain. Kami beresin, sekarang kami declare BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit. Melalui forum di Rumah Anyo ini, kalau ada rumah sakit BPJS punya hutang, kasih tahu kami beresin secepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berikan uang muka. Ini banyak yang nggak tahu. Kok ada seorang dokter spesialis 3 bulan belum dibayar oleh rumah sakit. Itu menurut saya direktur rumah sakitnya itu waktu SD tambah-tambah masuk, kali-kali masuk, waktu bagi-bagi nggak masuk. Sehingga kesulitan itu cara baginya gitu. Itu ada loh ya, kemudian spesialis loh, udah 3 bulan, 4 bulan belum dibayar gitu. Ada yang bilang BPJS belum bayar lah, gimana? Kami sampaikan ini ya, boleh nanti bahwa kami nggak punya hutang. Kami kasih uang muka. Yang ketiga, kami bersama Kementerian Kesehatan, kita naikkan tarifnya tadi. Bahkan pertama kali dalam sejarah per BPJS di Indonesia, kapitasi kita naikkan. Sebelumnya belum pernah. Itu. Makanya kita sekarang berani dibandingkan oleh Amerika, berani gitu. Dan lain sebagainya gitu. Itu Mas Edot. Ya. Uang muka ya. Hebat bener uang muka ya. Saya tahu betul Prof. Gufron, sahabat saya ini, ketika lulus dari S1, kemudian beliau lebih mengabdikan diri ke dunia pendidikan. Bagiannya beliau adalah ilmu kesehatan masyarakat dengan spesifikasi adalah
di ekonomi kesehatan. Ya. Asuransi kesehatan pertama S2 di Indonesia kita diriin. Kemudian S3-nya di S3 di Inggris, di Australia. Ya. Dan beliau sempat juga menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Tapi rektor juga pernah, Rektor Trisakti hampir 5 tahun. Iya. Kemudian beliau juga jadi Wakil Menteri Kesehatan. Ya. Pada waktu kami undang untuk defense saya, beliau sangat sibuk jadi nggak bisa berhasil. Oke. Sebelum kita tutup channel ini, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dirut untuk para pasien-pasien kanker anak terutama sekali yang menggunakan BPJS. Baik, jadi yang pertama tentu tolong jangan lupa ngecek kepesertaannya itu aktif apa tidak untuk seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Kalau tidak aktif, segera diproses aktif meskipun belum kena penyakit ya, termasuk kanker dan lain-lain, itu harus aktif gitu. Yang kedua, tentu kita semua harus optimis bahwa Tuhan selalu menolong kita untuk kita berupaya ya, dan kita beruntung ya ada Roma Anyo yang bisa memberikan kesempatan ya bagi mereka dari luar kota yang di Jakarta ya untuk bisa di rumah singgah. Yang saya ini tentu sangat suportif dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa saling membantu gotong royong. Selain menjadi peserta BPJS itu juga gotong royong karena membantu mereka yang membutuhkan, mereka yang sakit ataupun mereka yang tidak mampu gitu, ataupun mereka yang tua itu dibantu oleh BPJS. Siapa yang bantu? Ya tentu yang kaya, yang sehat dan yang muda gitu. Ini gotong royong, nilai-nilai Pancasila gotong royong seperti ini, ya nilai bangsa kita yang bisa kita rasakan ratusan juta orang dan hidup ya, artinya berjalan ya, itu menurut saya sulit cari ya. Tapi di BPJS, di JKN, program JKN ini berlangsung dan itulah negara hadir. Baik, sahabat Roma Anyo, asik sekali ya bincang-bincang kita dengan Bapak Direktur Utama BPJS. Dan sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mas Idot, selalu mantap ini. Mudah-mudahan banyak masyarakat, terutama anak-anak yang kena kanker bisa survival rate-nya bisa lebih tinggi, bahkan bisa 60% paling tidak di tahun 2030. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya. Banyak hal yang kita dapatkan dari bincang-bincang tadi dan banyak hal yang bisa kita buat belajar informasi melalui channel YouTube Rumah Anyo ini.